Halo semua, balik lagi di channel Boknime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Halo teman Boknime, pada kesempatan kali ini Boknime membahas cerita selanjutnya, di mana Shin memperlihatkan Mary Joyce, di mana ada dua orang kesatria suci yang sedang berjalan sambil membahas misi rekan-rekan mereka di Pulau Elbaf. Salah satu di antara para kesatria suci itu berkata bahwa keberpihakan prajurit raksasa Elbaf dalam perang pada masa depan nanti akan memiliki peran yang sangat penting, sehingga Gunko, Somers, dan Gillingham tidak boleh sampai gagal. Kesatria suci yang satunya lagi pun menanggapi dengan berkata, dia cukup yakin tiga orang itu bisa membawa hasil maksimal karena sejauh ini mereka bertiga cukup menonjol dan memiliki reputasi penyelesaian misi yang sangat bagus. Kemudian mereka membahas tentang pergerakan lain dari para kesatria suci. Seperti yang sudah dibahas, Shamrock telah kembali dari Elbaf dan pergi bersama dengan Garling untuk melindungi kapal suplai terbaru sekaligus menghadapi pasukan revolusi. Nasib Tenryubito sangat bergantung pada kapal suplai tersebut, sehingga pemerintah dunia langsung mengutus dua orang kuat sekaligus, seperti Garling dan Shamrock dalam misi ini. Sudah ada laporan juga bahwa Dragon ikut serta dalam pasukan revolusi di sana, sehingga bentrokan antara Dragon dan komandan revolusi melawan Garling dan Shamrock sudah tidak bisa dihindari lagi. Dragon paham bahwa menghancurkan kapal suplai terbaru ini sangat penting demi tujuan pasukan revolusi, jadi dia sendiri pun harus ikut turun tangan juga. Kesatria suci di Mary Joyce yang sedang membicarakan hal ini pun bilang, pertempuran tersebut pasti akan sangat luar biasa. Terlihat scene kesatria suci ini, di belakangnya ternyata ada beberapa orang yang sedang terantai. Orang-orang itu merupakan para budak Tenryubito yang tengah dibawa ke suatu tempat oleh dua kesatria suci tersebut. Tak lama berselang, mereka tiba di tempat tujuan, yaitu lokasi rahasia di Mary Joyce yang dulu pernah didatangi oleh Imusama dalam chapter 900-an. Kesatria suci bersama para budak ini tidak masuk melalui pintu yang sama seperti yang pernah dimasuki oleh Imusama. Mereka masuk di pintu yang berbeda karena memang ada beberapa pintu di sana. Bila sebelumnya kita pernah melihat Imusama datang ke ruangan beku berisi topi jerami besar, kali ini dua kesatria suci yang masuk dari pintu berbeda muncul di ruangan yang lain. Di dalam ruangan yang mereka datangi ada sebuah lingkaran sihir yang sangat besar. Mereka pun membuat para budak yang mereka bawa tadi berdiri di atas lingkaran sihir tersebut. Tiba-tiba lingkaran itu bereaksi dan api hitam mulai menyala sehingga orang-orang yang diletakkan di atas sana seketika langsung lenyap. Dari pembicaraan dua kesatria suci itu diketahui bahwa lingkaran sihir besar itu adalah pusat dari Abyss. Dengan kata lain, itu merupakan inti dari semua lingkaran sihir. Dari sanalah kekuatan teleportasi dan regenerasi berasal. Jadi, rupanya pusat Abyss di Mary Joyce itu perlu rutin diberikan tumbal dalam jangka waktu tertentu agar kekuatan teleportasi dan regenerasi para kesatria suci dan Gorosei bisa tetap aktif. Tumbal-tumbal pun biasanya berasal dari para budak yang dirasa sudah tidak berguna lagi. Pusat Abyss itu tentu diciptakan oleh Imsama pada masa lalu melalui kekuatan misterius yang dia miliki. Dengan melihat adanya pusat Abyss yang harus diberikan tumbal secara berkala, Mimin Boknime yakin bahwa identitas asli dari Imsama adalah iblis dari zaman kuno alias zaman dunia pertama. Karena kita tahu kisah tentang kekuatan iblis biasanya berkaitan erat dengan tumbal. Tentu lokasi dari pusat Abyss ini sangat rahasia, hanya beberapa orang saja yang tahu soal itu, seperti Imsama, Gorosei, kesatria suci, dan pelayan pribadi Imsama. Meski begitu, tidak menutup kemungkinan juga ada pula orang-orang tertentu lain dari luar sana yang mengetahui tentang rahasia besar ini. Beralih ke tempat lain diperlihatkan Pulau Elbaf, di mana kekacauan besar masih terus berlangsung di tempat tersebut. Seperti yang diketahui sebelumnya, sebagian kru bajak laut topi jerami yang diikat oleh Gunko telah berhasil lepas berkat Robin dan Skopper Gaban. Skopper Gaban juga saat ini sudah muncul di tempat itu, jadi Gaban dengan Robin Chopper, Nami, Usopp, Brook, dan Jinbe bertarung menghadapi Gunko dan Somers. Dalam pertarungan yang panas itu, Gaban melancarkan beberapa serangan yang berhasil memberikan luka kepada Gunko. Luka-luka tersebut tidak bisa pulih secara instan karena tentu Gaban tahu kelemahan dari kekuatan regenerasi. Usopp dan yang lain pun terkejut saat melihat Gaban bisa melukai kesatria suci, sehingga mereka bertanya bagaimana caranya. Gaban mengetahui hal tersebut dari apa yang dia ketahui. Dulu kekuatan regenerasi para elit pemerintah dunia tidak berasal dari diri mereka sendiri, melainkan berasal dari sesuatu yang lebih besar. Jadi saat mereka melakukan regenerasi, sebenarnya mereka sudah mengakses kekuatan dari sesuatu yang lebih besar itu. Maka cara untuk melawannya adalah dengan melancarkan serangan yang membuat para kesatria suci tidak bisa mengakses kekuatan tersebut. Usopp bilang dia tidak mengerti kata-kata pria tua itu, sehingga dia meminta penjelasan lebih sederhana dan langsung to the point saja bagaimana caranya. Melihat Usopp masih kebingungan ini karena memang kata-kata
Copper, Gaban itu terbilang sangat rumit. Untungnya Gaban di sini mulai menjelaskan dengan lebih sederhana. Gaban berkata caranya adalah dengan memakai suatu teknik khusus dari kemampuan haki. Dengan teknik itu, maka kekuatan regenerasi tidak akan bisa dipakai. Membahas khusus dari haki ini memang sangat menarik karena sepanjang cerita berjalan seringkali kita melihat berbagai teknik khusus dari pengembangan haki. Dari pengembangan Bushosoku Haki, ada yang disebut dengan Ryu yang diperkenalkan di Wano Kuni, di mana penggunanya bisa melancarkan serangan yang membuat target mengalami dampak kerusakan dari dalam. Kemudian Kenbunshoku Haki pun memiliki beberapa teknik khusus, ada kemampuan untuk melihat sekilas masa depan dan ada pula kemampuan untuk mengirim suara melalui telepati. Teknik ini pernah dilakukan oleh Shanks terhadap Ryokugyu, di mana suara Shanks yang berada di lautan bawah Wano Kuni bisa didengar oleh Admiral Ryokugyu yang berada di dekat ibu kota bunga. Lalu dari Hoshoku Haki juga ada teknik khusus di mana Haushiku Haki tak hanya sekadar dipakai untuk melakukan intimidasi mental saja, melainkan bisa pula digunakan sebagai pelapis serangan fisik. Shanks juga pernah menggunakan kemampuan khusus dari Haushoku Haki itu, yakni menyerang musuh dari jarak jauh menggunakan haki tersebut. Sayangnya ketika Gaban akan menjelaskan lebih detail mengenai teknik khusus dari haki yang bisa menonaktifkan regenerasi para kesatria suci. Beralih scene ke tempat sekitar kekacauan Elbaf. Jarul berkata bahwa dia menolak tawaran dari Gillingham untuk menjadi sekutu pemerintah dunia. Jarul beserta semua raksasa Elbaf di dunia matahari memutuskan untuk melawan meskipun nyawa taruhannya. Nah, mereka yakin kekuatan para prajurit Elbaf bisa mengalahkan para kesatria suci dan juga bisa menyelamatkan anak-anak raksasa yang diculik itu. Jawaban tersebut tentu membuat Gillingham menjadi kesal. Dia pun bilang kesatria suci akan menambah sedikit dorongan untuk membuat Jarul dan pihak Elbaf berubah pikiran. Di sana Gillingham membuat Enge langsung tertidur di samping kepala sekolah Kiba yang sudah tumbang dari tadi, lalu dia memanipulasi alam bawah sadar mereka untuk mengalami sebuah mimpi buruk. Kemudian Gillingham memakai kekuatannya untuk menghidupkan mimpi buruk dari Enge dan Kibai menjadi monster-monster yang sangat menakutkan. Berhubung monster ini tercipta dari mimpi buruk orang dewasa, maka mereka lebih kuat dibanding para monster sebelumnya yang diciptakan dari rasa takut dalam mimpi buruk anak-anak kecil. Jadi setelah ini Gillingham akan memunculkan monster-monster mimpi buruk yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Di sisi lain, Franky Ripley Bonney dan bajak laut Giant Warrior telah selesai mengatasi para monster dari mimpi buruk anak-anak yang ada di sekitar mereka tadi, namun mereka harus bergegas pergi ke arah sekolah Walrus karena dari kejauhan mereka melihat adanya monster-monster baru yang bermunculan. Jadi masalah mereka soal monster-monster itu masih belum selesai. Begitu tiba di depan sekolah, mereka bertemu dengan beberapa monster yang tampak lebih mengerikan. Nah, itu adalah monster mimpi buruk baru yang diciptakan oleh Gillingham dari ketakutan Enge dan Kibai si kepala sekolah. Jadi para monster itu lebih kuat dibanding monster-monster sebelumnya. Namun berkat usaha keras dan kerja sama tim dari semua orang, para monster baru itu pun bisa berhasil dikalahkan. Kerjasama dari Franky Ripley Bonney dan bajak laut Giant Warrior mampu mengalahkan monster-monster yang lebih kuat itu dengan cukup cepat. Mereka pun masuk ke dalam sekolah dan bertemu dengan Gillingham. Tanpa berlama-lama, Franky segera menembakkan Radical Beam yang mengenai Gillingham dengan telak. Namun sama seperti Gonko dan Somers, dia pun memakai regenerasi untuk memulihkan diri secara instan. Melihat itu membuat Franky terkejut. Dia langsung teringat momen di mana dia menghadapi Saturn di Pulau Eget. Lalu Bonney ingat peristiwa di mana dia bersama dengan Luffy dan Sanji menghadapi Gorose Mars. Saat itu mereka memang tidak tahu cara melawan kekuatan regenerasi, tapi Luffy bisa berpikir secara kreatif untuk melancarkan serangan gabungan bersama dengan Bonney dan Sanji untuk membuat Mars terpental sangat jauh. Jadi Bonney menceritakan itu kepada Franky dan yang lain yang ada di sekolah Walrus. Dia bilang karena mereka tidak tahu kelemahan dari regenerasi, satu-satunya cara untuk melawan kesatria suci adalah dengan membuat mereka terlempar sejauh mungkin. Nah, mengapa dari tadi Bonney tidak menggunakan Distorted Future untuk berubah menjadi nikah? Dia hanya menggunakan kemampuannya itu untuk berubah menjadi wujud raksasa saja. Itu karena dia sengaja menyimpan tenaganya untuk menghadapi lawan kuat seperti sekarang ini. Dia akan memanfaatkan perubahannya dalam mode nikah untuk melawan Gillingham yang ada di hadapannya itu. Meski perubahan Bonney menjadi nikah hanya beberapa detik saja, tapi setidaknya itu bisa dimanfaatkan untuk menghempaskan Gillingham sejauh mungkin. Meski sudah mendapat solusi yang bagus, tapi bukan berarti rencana ini pasti akan berhasil karena wujud nikah tiruan Bonney itu tidak sekuat wujud nikah Luffy yang asli, sehingga belum tentu Bonney akan mampu untuk membuat Gillingham itu terpental sangat jauh dari Pulau Elbaf. Kembali ke tempat Gunko dan Somers, pertarungan di sana masih terus berlanjut. Mereka berdua kerepotan karena Gaban tahu cara menangani kekuatan regenerasi. Bahkan berkat penjelasan singkat dan contoh yang Gaban berikan, Jinbe juga bisa melakukan hal yang sama, walau belum terlalu sempurna. Dia dapat melancarkan
melancarkan serangan dengan teknik khusus dari Haki untuk melukai para kesatria suci itu. Jadi rupanya teknik khusus yang Gaban maksud dari tadi berasal dari pengembangan kemampuan Busoshoku Haki. Ini jauh lebih kuat dari teknik Ryu yang Luffy pelajari di Wano Kuni kemarin. Sebenarnya dengan Haoshoku Haki juga ada pula teknik lain yang bisa melawan kekuatan regenerasi. Namun yang diajarkan oleh Gaban kepada Jinbe saat ini adalah pengembangan Busoshoku Haki karena lebih simpel untuk dilakukan. Terlebih lagi Jinbe juga tidak memiliki Haoshoku Haki. Jadi Gaban bisa mengajarinya teknik pengembangan dari Haoshoku Haki. Gaban berpikir dalam hati nanti dia akan mengajari Luffy dan Zoro teknik pengembangan dari Busoshoku Haki dan Haoshoku Haki. Karena kedua orang tersebut sebelumnya dia bisa merasakan bahwa Luffy dan Zoro sama-sama memiliki Haoshoku Haki. Dengan begitu mereka bisa dilatih dengan maksimal teknik pengembangan kedua haki itu. Gaban bilang pengembangan Busoshoku Haki dan Haoshoku Haki akan sangat berpengaruh pada kekuatan Dewa Matahari Luffy, sehingga wujud Nika Luffy akan menjadi semakin sempurna. Sedangkan untuk Zoro, kemampuan tebas pedangnya akan menjadi semakin kuat, bahkan dia berpotensi mencapai Kokuto alias pedang hitam permanen. Sementara itu, Somers pun bilang keadaan telah menjadi di luar kendali. Dia juga mempertimbangkan kemungkinan munculnya Luffy tak lama lagi. Somers paham akan sangat sulit untuk melawan mereka sambil fokus menjalankan misi. Di sisi lain, misi ini juga tidak boleh sampai gagal karena berkaitan erat dengan perang besar yang akan datang. Dengan begitu, Somers pun bilang kepada Gunko untuk memanggil kesatria suci lain dari Marijo East agar membantu mereka di Pulau Elbaf. Gunko pun segera menciptakan lingkaran sihir baru, tapi langsung digagalkan oleh Skopper Gaban. Gaban berkata dia tidak akan membiarkan Gunko ataupun Somers memanggil kesatria suci yang lain. Jadi di sini Gunko dan Somers belum bisa membuat lingkaran sihir untuk memanggil bantuan. Bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1148. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World.